Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Saudara berada. Mari pagi hari ini bersama-sama kita mau hampiri kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita mau naikkan syukur kita, penghormatan kita, pengagungan kita bagi Yesus. Karena pagi hari ini kita ada, semuanya hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Sama-sama saya ajak untuk kita tunduk kepala dan kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan ketika pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi kami rasakan. Sungguh Tuhan, satu kesempatan Tuhan kasih buat kami untuk kembali menikmati hari yang baru, berkat baru, pengharapan baru, semangat yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan membuka hari kami bersama dengan Engkau. Kami menyembah Engkau lebih dalam lagi, menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur dan penghormatan kami. Kami berikan waktu terbaik kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, bawa pujian penyembahan terbaik-Mu bagi Yesus. Karena Dialah Allah yang mengetahui setiap pergumulan kita pagi hari ini. Saat kita perlu, Tuhan tahu. Saat kita minta, Dia akan berikan yang terbaik buat kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Saat kau peluk Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sama-sama pujikan pujian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau peluk Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lebih lagi nyatakan bagi Yesus, terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya,
Mari jemaat Tuhan, saat ini bawa hatimu pada Yesus. Dia tahu segala apa yang ada di hatimu. Yesus tahu apa sedang kau alami saat ini. Mungkin saat-saat ini Tuhan izinkan engkau berada dalam titik terendah hidupmu. Saat ini engkau mengalami kelemahan tubuh. Saat ini engkau mengalami kelemahan ekonomi. Percaya dan yakin bahwa Dia Allah Yesus yang memberikan kekuatan baru atas hidupmu. Yesus akan memberikan kesembuhan, pemulihan sedang Tuhan kerjakan di saat kita menyembah Tuhan. Yakini dan imani bahwa kasih-Nya selalu ada. Yesus selalu ada. Dia mendengar setiap keluhan dan doa permohonan. Yesuslah jawaban doa atas hidup. Mari panggil namanya. Yesus ada. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati kami balukan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, kami percaya Kau Tuhan yang baik. Saat kami bersyukur, Kau berkati setiap kami. Saat kami menyembah, saat kami memuji-Mu Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas kami. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Allah Roh Kudus jamah kami. Urapi kami Tuhan, bawa kami lebih lagi mengenal kasih-Mu, mengenal hadirat-Mu. Haleluya. Jesus, Kaulah pengharapan, perlindungan, keselamatan bagi kami Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Yesus bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sama-sama bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat
hati kami pagi hari ini untuk firman. Jamah siap kami, lembutkan siap hati kami. Biar firman Tuhan pagi hari ini menguatkan siap kami, memberikan pengharapan dan jawaban bagi setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh hikmat, marifat, pewahyuan ke atas hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah hadirat Tuhan membuat kita memiliki kemerdekaan sejati. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, ya pada umumnya menurut kamus kemerdekaan itu kebebasan. Bebas dari belenggu, bebas dari penjajah, atau bebas dari tuntutan. Ya mungkin lebih kerennya lagi bebas berkreasi. Ya kita bebas berpendapat, tidak ada diskriminasi, itu juga disebut kemerdekaan. Kita mandiri, tidak tergantung orang lain, tidak tergantung orang tua, itu juga kemerdekaan. Mungkin yang dulu kalau kita berusaha masih disupport dari orang tua kita, tetapi sekarang sudah mandiri, itu juga disebut kemerdekaan. Ya, nanti saudara bisa belajar sendiri tentang arti kemerdekaan menurut banyak sumber, tetapi yang jelas kira-kira seperti begitulah pada umumnya arti kemerdekaan. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang kemerdekaan sejati. Bagaimana dan seperti apakah sebetulnya kemerdekaan yang sejati itu? Kita langsung saja kepada ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan, saudara-saudara bisa menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kemerdekaan yang pada umumnya seperti saya sampaikan di atas, tetapi kemerdekaan yang sejati kalau menurut ayat ini adalah, perhatikan ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Ternyata kemerdekaan yang sejati menurut ayat ini adalah kita dimerdekakan dari dosa. Kita bebas dari dosa. Inilah yang disebut kemerdekaan sejati. Ketika kita bebas dari dosa, ada penjelasannya kita mendapatkan kehidupan yang abadi di sana. Wow. Nah, mungkin sebagian orang bingung bagaimana Pak arti yang namanya kita merdeka dari dosa. Kalau di sini dijelaskan setelah kamu dimerdekakan dari dosa, apa artinya? Mana mungkin kita bisa bebas dari dosa, sementara dalam satu hari, 1 kali 24 jam, pasti kita melakukan dosa. Entah itu kita berpikir kotor, mungkin kita mengingini bukan hak kita, itu dosa juga. Atau kita mungkin gosip. Apakah sudah ada yang gosip hari ini? Belum ya? Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang satu hari, pasti ada dosa. Terus apa hubungannya Pak? Apa artinya kita bebas dari dosa? Karena kemerdekaan yang sejati adalah kita bebas dari dosa. Apa artinya? Nah, kalau kita belajar Alkitab, sebetulnya jawabannya ada di situ-situ aja. Dalam pasal itu udah ada jawabannya. Coba perhatikan ayat yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6, tadi ayat ke-22, sekarang ayat yang ke-6. Apa artinya kita bebas dari dosa? Ayat yang ke-6, perhatikan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Terus perhatikan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Itu jawabannya. Jadi kita dimerdekakan dari dosa, bebas dari dosa, artinya tubuh dosa kita hilang kuasanya bersama kita disalibkan dengan Tuhan. Artinya kita dibaptis, kita diselam, itu lambang kita disalibkan, mati bersama dengan Tuhan Yesus, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Loh Pak, bukankah kita setiap hari masih bisa berdosa? Wow, keren sekali saudara-saudara yang terkasih. Itu pertanyaan yang luar biasa. Nah, kehidupan kita, tubuh dosa kita sudah tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Tetapi kenapa kasih kita bisa berdosa? Sebetulnya itu karena keinginan kita sendiri. Bukankah Hawa dia berdosa karena keinginan dia sendiri, karena tergoda dengan iblis tadi? Sama, kehidupan kita juga hari demi hari tergoda dengan namanya perbuatan atau iming-iming dari iblis tadi. Tetapi yang jelas ketika kita mau belajar tentang kemerdekaan sejati, artinya adalah
tubuh dosa kita ini, tubuh kita ini sudah hilang kuasanya. Jadi artinya kita sudah lagi tidak menjadi hamba dosa. Gitu loh. Mungkin kita masih bisa berdosa, tapi kita bukan hamba dosa. Perhatikan pengertian yang kedua ayatnya. Pengertian kedua, ayat yang ke-15, perhatikan. Ayat yang ke-15, arti dari kemerdekaan yang sejati tadi, ayat ke-15, perhatikan ayat ke-15. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, sekali lagi tidak. Nah, pengertian yang kedua, kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan bebas dari dosa adalah kita sudah tidak terikat lagi yang namanya hukum Taurat. Ya, paham ya? Jadi kemerdekaan sejati tadi, bebas dari dosa, ya, arti yang pertama, tubuh kita ini sudah tidak ada kuasanya lagi atas dosa, atas hidup kita. Yang kedua, kita sudah tidak terikat dengan hukum Taurat. Memang kita manusia masih bisa berdosa, tapi kita sudah tidak terikat lagi yang namanya kuasa dosa, kuasa hamba tadi itu, atau hamba dosa tadi. Jadi kita sudah tidak lagi di bawah tekanan hukum Taurat. Itu yang arti yang kedua. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita dimerdekakan dalam kehidupan ini bebas dari dosa, bukan serta-merta kita tidak hidup, bukan serta-merta kita tidak bisa berbuat dosa, tetapi sudah tidak menjadi hamba dosa lagi. Nah, setelah kita bebas dari dosa, apa yang kita lakukan? Perhatikan ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang seharusnya kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi ketika kita dibebaskan dari dosa tadi, yang kita harus kerjakan adalah kita menjadi hamba kebenaran. Kita menaati kebenaran. Jadi hidup kita sekarang ketika kita dibebaskan, kita harus menjadi hamba kebenaran, mentaati kebenaran. Artinya setiap yang kita kerjakan itu harus berdasarkan kebenaran. Wow, luar biasa sekali. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu berkat yang luar biasa. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Artinya hidup kita ini sudah tidak menjadi hamba dosa, sudah tidak terikat lagi kepada dosa, sudah tidak menjadi hamba dosa lagi. Artinya kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Yang harus kita lakukan, yang harus kita taati, yaitu kebenaran. Apa saja yang kita kerjakan, dasarnya harus kebenaran. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita mengaku kita menjadi orang yang percaya, kita harus menaati kebenaran. Terus apa lagi yang harus kita kerjakan? Ayat ke-17, perhatikan. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, perhatikan. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Setelah kita bebas dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, kita menaati pengajaran. Wow. Jadi saudara terkasih, kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah bebas dari dosa, kita sudah tidak menjadi hamba dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Setelah itu apa? Kita menjadi orang-orang yang mau diajar atau menaati pengajaran. Jadi kalau kita tidak pernah baca firman, kalau kita tidak pernah ke gereja, kalau kita tidak mau mungkin dengarkan renungan-renungan firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang di YouTube atau khotbah di manalah itu, kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan, bagaimana kita mau menaati kebenaran? Tetapi kalau kita sudah mengalami Tuhan, merasakan benar-benar Tuhan itu andil dalam kehidupan kita, kita benar-benar mau menjadi orang yang menaati kebenaran, kita akan menaati pengajaran juga. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang kita dapat kalau kita sudah merdeka dari dosa tadi? Perhatikan ayat ke-22 ya. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yang kedua adalah kita menjadi hamba Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, predikat hamba Allah, predikat hamba Tuhan itu nggak main-main. Saudara yang disebut hamba Tuhan, saudara yang disebut hamba Allah, berarti hidup saudara harus benar-benar tidak dikuasai dosa lagi. Berarti hidup saudara harus benar-benar tidak menjadi hamba dosa lagi, tetapi menjadi hamba kebenaran, menjadi menaati pengajaran daripada firman Tuhan.
Jadi kalau kita yang disebut sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, wow, itu predikat yang tidak sembarangan. Jadi kita harus benar-benar menyepadankan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan batu jadi batu sandungan. Karena apa, saudara? Karena ada berkat yang menantinya. Perhatikan kalimat selanjutnya. Kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi ada sinkronisasi. Setelah kita dibebaskan dari dosa, kita menjadi hamba Tuhan. Setelah itu kita dikuduskan atau kita mendapatkan yang namanya kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pengurapan daripada Tuhan itu yang membuat kita hidup semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak cukup sampai di situ, tapi kita mau belajar menaati kebenaran, mau belajar menaati pengajaran, dan kita mau belajar menjaga hidup yang kudus supaya hidup yang kekal itu kita boleh terima. Saya pikir ini firman yang luar biasa, singkat, cepat, padat, dan saya pikir biar firman Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan kepada saudara semua yang melihatnya dimanapun berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.